Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Lili dari Hayuka Studio. Sekarang kita akan bahas tentang penggunaan komposisi segitiga di foto grup biar foto kalian nggak mati gaya. Oke, mulai saja langsung dari pertama. Ini adalah sampel beberapa foto yang orang aplikasiin beberapa komposisi yang simpel-simpel aja. Khususnya ini foto grup ya. Eh, dan kenapa yang dibahas ini dari foto grup? Karena banyak beberapa fotografer yang sedikit kesulitan eh, gimana mosein atau memposisikan banyaknya orang itu agar fotonya masih terlihat oke. Nah, inilah gunanya komposisi di sini adalah untuk mengatur ketidakteraturan ya, walaupun ketidakteraturan itu susah ya, masih bagian daripada seni. Jadi setidaknya ada dasar untuk membenahi ketidakteraturan dalam foto tersebut, dalam foto grup tersebut. Oke, kita mulai dari awal dulu ya, pengenalan komposisi. Cuma sebentar, Bos. Kita ngisep dulu. Oke, kita mulai. Yang pertama, komposisinya itu adalah hanya garis vertikal saja. Ini kita namain biar gampang diingat, itu adalah komposisi belah dua aja ya. Anjir, belah dua dong. Oke, yang kedua itu, ini yang pertama. Ini yang kedua adalah komposisi yang dari kita bagi tiga. eh, gar- garis garis vertikalnya ini kita buat tiga. Ini adalah apa ya? Komposisi apa ya? Komposisi ini diambil dari sistem grid ya. Ya udah, grid kita namain grid vertikal aja. Lalu hmm, kita gunakan yang ketiga itu, kita gunakan garis horizontal juga, dan nanti kita akan aplikasikan segitiga itu untuk memposisikan eh, banyaknya orang yang foto itu agar sedikit teratur. Ya, walaupun ketidakteraturan itu pasti ada dalam foto grup, tapi minimal kita akan tahu dasarnya agar foto kita tetap nggak mati gaya kayak gitu. Oke. Lalu yang keempatnya, kita coba beberapa gabungan dari beberapa garis komposisi, yaitu satu komposisi yang ini belah dua, lalu kita aplikasikan komposisi segitiga triangle. Ini komposisinya kayak gini, lalu segitiga tetap ada ya. Oke, mungkin sampai sini ini belum kebayang ya gimana cara kerjanya. Oke, untuk contoh yang pertama itu komposisi belah dua nih. Oke, ini contoh fotonya. Komposisi belah dua itu adalah kita hanya apply satu garis, warnanya nggak kelihatan, satu garis vertikal yang membagi dua objek ini. Biasanya kita kan kalau ada di kamera itu suka ada fitur yang namanya grid ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak usahakan objek yang mukanya si apa sih namanya, mukanya si orang-orangnya itu tetap, kalau misalnya ada berdua saja, tetap di posisi yang sama jaraknya dari
garis tengah. Dan komposisinya itu, oke, kita gambar dulu garis tengahnya. Set. Nah, posisi mukanya ini harus tidak jauh dari posisi garis tengah horizontal. Garis horizontal ini nih. Oke, garis horizontal ini agar fotonya itu tetap dalam posisi proporsional, yang artinya akan terlihat ya estetik lah, karena kita menggunakan komposisi itu tujuannya untuk terlihat estetik dan tidak terlalu berfluktuasi. Oke, ini yang komposisi garis tengah vertikal yang membelah dua antara objek 1 dan objek 2. Objek 1 dan objek 2. Oke, lanjut ke yang komposisi kedua, adalah komposisi grid vertikal yang kita pakai itu 3 garis vertikal. Oke. Yang pertama ini kita harus tentuin garis tengahnya. Nah, nanti kayak foto itu kita tuh harus memposisikan orang yang di tengah dulu nih, agar gampang buat mengatur sisanya lagi. Oke, yang keduanya ini kan garis tengah nih. Nah, kita bagi dua lagi antara garis ini, antara ujung ini sama ujung ini. Kira-kira di sini kan. Nah, ini posisinya. Lalu kita bagi dua lagi antara ujung ini dan ujung ini. Oke, kita juga. Kenapa 3? Oh ya, ntar kita ini garis tengahnya dulu. Garis tengah horizontal. Kita menggunakan garis tengah horizontal itu agar tujuannya itu agar kita dapat membedakan batas bawah ini, agar tetap space bawah ini sama space atas ini agar tetap proporsional pada estetika fotonya itu sendiri. Jadi kita harus menentukan garis tengah horizontal itu yang fungsinya untuk memisah antara bagian bawah dan bagian atas, dan juga untuk menyisakan space foto bawah dan foto atasnya ini. Oke, selanjutnya ini fungsinya ini agar tetap foto ini proporsional dan estetik, untuk menentukan juga space dari pinggir sini sampai space pinggir sini. Nah, ini juga komposisi garis 3 vertikal ini berfungsi untuk agar misalnya kalau foto grupnya ini cuma 3 orang nih. Nah, 3 orang, kita misalnya 3 orang yang harus kita posisikan itu, misalnya ini 3 orang nih. 3 orang itu harus berada di dalam garis yang vertikal yang sudah kita tentukan. Misalnya kayak gini nih. Misalkan saja orang ini tidak ada nih. Nih, misalnya ini bukan anggota temennya nih. Nah, misalnya ini dan ini. Misalnya ini enggak ada nih. Nah, kita bisa lihat fotonya itu masih terlihat bagus kayak gitu. Maksudnya sesuai dengan aturan gridnya itu tersebut. Jadi kita tidak foto itu masih terlihat proporsional dan indah untuk semua kalangan orang yang melihat, penikmat. Jadi kayak misalnya kita kan selera seninya mungkin berbeda ya. Jadi ada yang bilang foto itu bagus dan enggak. Ini adalah komposisi itu adalah mengeneralkan cara pandang orang terhadap
sesuatu yang ia lihat gitu. Itu tujuannya komposisi. Makanya, aturan ini seminimal mungkin kita harus tahu bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana fungsinya terhadap foto itu tersebut. Nah, misalnya ada pertanyaan nih, "Bang, kenapa nggak yang misalnya kita pakai, yang garis orang yang di garis sampingnya itu kenapa yang nggak dihilangin?" Misalnya kayak gini nih. Oke, misalnya kita ilangin yang ini nih. Ini misalnya kita ilangin. Misalnya ada 3 orang yang foto, cuman kita posisikan ini itu berjajar seperti ini. Sebetulnya tidak masalah, sebetulnya tidak masalah, karena seni itu ya kebebasan itu bagian daripada seni. Hanya saja secara estetik dan aturan, space yang space yang ada di bagian ini, bagian sisi ini, bagian sisi ini terlalu banyak, yang artinya mengurangi estetika dari foto itu tersebut. Kenapa? Karena ya balik lagi ke fungsi komposisi itu tersebut. Si komposisi itu, mengeneralkan penikmat gambar itu agar, tujuannya itu foto itu terlihat indah. Jadi daripada bukan daripada ya, jadi ketika secara aturan jika ada foto orang bertiga ini mendingan kita gunakan grid vertikal 3 ini untuk, menjadikan foto itu lebih indah lagi. Nah, seperti ini perbedaannya kan. Jadi terlihatlah kayak ini tuh ngisi, semua tuh foto tuh ngisi. Jadi kosong-kosongnya itu lebih teratur di sini. Nah, ya itulah gunanya komposisi itu untuk mengatur ketidakteraturannya tersebut. Oke, lanjut ke yang komposisi ketiga. Oke, ketiga di sini. Ini foto grup yang lumayan agak banyak orangnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, awalnya kayak tadi kita jelaskan, awalnya itu kita harus nentuin garis tengah vertikal. Oke, dan lalu kita arahkan satu orang untuk berdiri di posisi tersebut terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita coba memvisualkan dalam pandangan kita, bahwa dari studio kita itu mata kita tuh udah memvisualkan si gridnya tersebut. Lalu kita coba visualkan garis tengah secara horizontal, ya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi untuk menentukan batas bawah dan space bawahnya ini sama batas atas sama space atasnya ini. Oke, lalu setelah itu, kita bagi 2 orangnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 itu berarti 4 di sisi kiri, 4 di sisi kiri, 4 di sisi kanan. 4 kiri, 4 kanan. Lalu untuk memposisikan, keempat orang tersebut, kita gunakan komposisi segitiga, yang artinya seperti ini. Eee, kita gunakan, sebagai titik acuhnya itu adalah wajah dari para peserta foto ini. Wajah dari peserta foto ini seperti ini. Lalu posisikanlah wajah ini menjadi segitiga seperti ini. Ini segitiga ke sini, lalu misalnya ini segitiga ke sini, lalu lagi ini segitiga ke sini. Nah, ini segitiga ke sini, ini segitiga ke sini, dan dari titik tengah ini kita juga harus kayak, tembus nih. Ini segitiga nih. Nih. Oke, jadi
hasil fotonya tetap eee, estetik gitu loh. Nah, mungkin ini nggak sebagus apa yang kalian ekspektasikan, cuman, secara aturan, ini penggunaan aturan ini akan membuat foto kalian lebih lebih berisi dan lebih enak untuk dilihat. Karena fungsi utama komposisi itu ya mengeneralkan pen penikmat yang melihat gambar ini tersebut untuk agar agar foto itu terlihat lebih indah kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke yang, komposisi belah 2 sama komposisi triangle. Oke. Oh ini, sebentar, masih dengan komposisi yang ketiga, ini masih nih kayak ini tuh kita posisikan ke ada satu orang yang diposisikan untuk diam di tengah, dan ini untuk membedakan garis, batas bawah dan batas atas agar agar space bawahnya ini, apa, kita bisa kira-kira. Lalu seperti yang kita tadi jelaskan, jadi si tolak ukurnya adalah wajah dari peserta peserta foto tersebut. Kita gunakan triangle untuk, atau segitiga untuk memposisikan, mereka semua ini. Jadi kayak semuanya itu harus segitiga gini. Mmm, ini adalah cara paling aman agar gunakan segitiga agar foto lu nggak mati gaya, itu aja sih. Jadi, ini cara cara paling aman agar, foto kalian itu masih terlihat estetik kayak gitu. Lalu ini juga sama, ini kita, bentar warnanya kurang oke, mmm, kurang kelihatan, ini juga sama segitiga, ini dari garis tengah ya, lalu ini segitiga, ini segitiga, kayak gitu. Dan ini adalah posisi yang membuat segitiga. Ini bukan cocokologi ya, tapi ini berdasarkan teori yang, saya coba pelajari. Jadi ini, eee, kurang rasa akan membantu kalian eee, untuk tidak bingung apalagi terlihat bingung ketika memposisikan, eee, peserta foto itu di studio kalian atau di manapun lah di luar. Oh ya, untuk catatan, komposisi ini tidak hanya, pengguna pengguna kamera aja ya. Sebetulnya kayak di handphone aja kan ada beberapa fitur, fitur grid itu untuk memastikan bahwa foto kalian yang kalian hasilkan itu estetik, yang artinya, estetik secara proporsional ataupun secara seninya itu tersebut. Jadi ini tidak membatasi, komposisi itu tidak membatasi kalian sebagai fotografer kah atau sebagai apakah, pengguna handphone pun atau kamera apapun bisa menggunakan teori ini agar, foto kalian tetap bagus, terlihat bagus dan bagus sesuai aturan komposisi. Karena foto itu kan kadang, apa ya, ada secara realnya itu fluktuasi itu akan terjadi. Hanya saja kita coba mengeneralkan fluktuasi tersebut agar tetap sesuai aturan. Oke, lanjut yang terakhir adalah komposisi segitiga triangle. Sebetulnya komposisi ini udah ada nih di Photoshop nih, di menu crop, lalu ke golden ratio, triangle ding, triangle. Oke, triangle nih, triangle. Ini tuh akan membentuk seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah, komposisi triangle. Oke. Jadi kayak gini pengaplikasiannya.
Oke, awalnya kita belah dua dulu nih. Nah, ini adalah komposisi yang kita campur-campur nih. Ini belah dua lalu kita bagi, eee, dua dua bagian dari grup orang ini tersebut nih. Oke, setelah itu, biasa kita pasang dulu garis horizontalnya agar kita tahu batas atas dan batas bawahnya. Lalu kita aplikasikan, komposisi segitiga ini tersebut. Kayak gini, kayak gini. Ini, sini. Nah, waduh, nggak pakai layer. Ulangi lagi dah. Kayak gini. Nih. Oke. Nah, triangle ini masih kita pakai nih dari jumlah muka yang dari sisi kiri. Kiri ini kita posisikan masih, triangle. Lalu untuk secara keseluruhan kita gunakan komposisi garis diagonal ke pinggir sini. Nah, posisi muka dia tuh sudah diagonal ke sini lalu ke sini, masih diagonal sama dia. Lalu kita ikuti garis triangle-nya ini dengan kakinya ini tersebut nih, kayak gini. Oke, jadi ini adalah komposisi yang dipadu-padankan agar apa ya, masih tetap mengatur fluktuasi tetapi masih ada estetik di dalam fotonya itu tersebut. Jadi kita aplikasikan beberapa komposisi yang ada ke dalam satu foto. Oke sih, kayaknya itu aja. Dari beberapa penjelasan ini kita sudah coba jelasin beberapa komposisi yang ada. Mungkin kalau misalnya kalian masih belum mengerti apa yang orang jelasin tadi karena mungkin bahasanya terlalu berlibat ya, ke sana kemari pusing. Kalian bisa komen di halaman YouTube-nya ini. Nanti apapun yang kalian tanyakan, selama urang bisa jawabnya, urang jawab. Oke, atau misalnya kalian mau request tentang tutorial apa, biar orang cari dulu jalan baiknya, lalu mungkin nanti akan kita post lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.